Terbongkar trik jitu yang dilakukan Peggy Setiawan, terduga otak pembunuhan Vina Cirebon, sehingga 8 tahun bisa bersembunyi. Peggy rupanya mengelabui polisi agar tak dikenal dengan cara berpakaian serba tertutup. Peggy juga jarang terlihat dan tidak pernah bersosialisasi. Hal itu disampaikan pejabat di wilayah rumah Peggy, Ketua RT 02 Desa Kuwu, Kepongpongan Kabupaten Cirebon, Aris Lasmana. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga disebut polisi sempat mengganti nama menjadi Robi. Sebelum akhirnya ditangkap dalam kasus pembunuhan terhadap Vina di Bandung, Selasa 21 Mei 2024. Ibunda dari Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina yang 8 tahun buron, mengaku bahwa sang anak selama ini tak pernah disebut sebagai Perong. Peggy alias Perong sendiri disebutkan oleh 8 pelaku yang sudah mendekam di balik jeruji besi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini, Peggy pun sudah ditangkap kepolisian. Selama 8 tahun, kepolisian memburu Peggy dengan alias Perong yang diduga juga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Kartini menyebut bahwa anaknya selama ini tak pernah dikenal dengan alias Perong. Kartini menuturkan bahwa Peggy justru biasanya dipanggil oleh saudaranya dengan sebutan Pegot. Oleh karena itu, Kartini meyakini anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Apalagi, Kartini mengaku sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Peggy, bahwasanya Peggy menyebut tak tahu soal kasus Vina dan juga Eki. Saat bertemu Kartini, Peggy diakuinya sudah mengucapkan permintaan maaf. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat pada Selasa 21 Mei malam di Bandung, Jawa Barat. Peggy saat itu sedang ikut ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan. Peggy alias Perong terus bersikeras tidak terlibat kasus pembunuhan Vina. Melalui kuasa hukumnya, Peggy bahkan mengaku tak mengenal korban Vina dan juga Eki. Kuasa hukum Peggy, Sugianti, mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan kliennya. Pada Sugianti, Peggy menegaskan bahwa ia tidak melakukan aksi pembunuhan pada Vina dan juga Eki. Saat bertemu, Sugianti juga menegaskan bahwa kliennya tidak mengenal Vina dan Eki. Peggy bersaksi bahwa saat kejadian, ia sedang berada di Bandung, Jawa Barat. Kini, Sugianti mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka terhadap Peggy. Keputusan ini diambil setelah permohonan penangguhan penahanan Peggy tidak dikabulkan. Ia menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Menurutnya, penyelidikan harusnya dimulai dari awal, bukan mengikuti alur dari 8 tahun yang lalu. Sugianti juga mempertanyakan mengapa Peggy baru ditangkap saat ini, padahal 8 tahun lalu sudah dilakukan penggeledahan dan sepeda motor Peggy juga telah disita kepolisian. Ikin Sodikin, Ketua RW di Ketapang, Kabupaten Bandung, tempat Peggy dan ayahnya mengontrak, syok Peggy ditangkap polisi atas kasus Vina. Bahkan ayah Peggy juga tak menyangka anaknya ditangkap. Lantaran saat kontrakannya digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di restoran. Dikutip dari tribunnews.com, Ikin mengatakan sudah 10 tahun ayah Peggy tinggal di kontrakan tersebut, sedangkan Peggy baru 5 hari mengontrak di tempat yang sama. Meskipun begitu, Peggy sudah sering datang ke tempat kontrakan itu untuk mengunjungi ayahnya. Ikin Sodikin juga mengatakan ia dan warganya selama ini mengenal Peggy dengan nama Robi. Saat kontrakan Peggy digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di salah satu restoran di kota Bandung. Ikin mengaku sempat meminta izin kepada ayah Peggy untuk membolehkan polisi menggeledah kontrakan Peggy. Mengetahui hal tersebut, ayah Peggy mengaku tak menyangka anaknya ditangkap. Sementara itu, IC Iskandar, pemilik rumah kontrakan yang dikontrak Peggy, mengatakan sejauh yang ia ketahui Peggy adalah pemuda yang baik dan tak terlihat seperti anak geng motor. Selama ini, ia dan warga di sekitar tempat tinggalnya mengenal Peggy dengan nama Robi. IC mengaku benar-benar tak menyangka Peggy bisa disangka terlibat kasus pembunuhan Vina. Sebab selama ini ia tak melihat adanya gelagat bahwa Peggy sedang bersembunyi atau kabur. Betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci, jenis motornya apa. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkapkan peran Saka Tatal, satu pelaku pembunuhan Vina yang kini sudah bebas. Fakta keterlibatan Saka diungkap oleh Hotman Paris lantaran pelaku kini mengatakan bahwa ia adalah korban salah tangkap.
Melalui akun Instagramnya @hotmanparisofficial, Hotman menegaskan bahwa dalam BAP terlihat sangat rinci apa saja peran dari Saka Tatal. Hotman menuturkan Saka kala itu dibonceng oleh temannya satu geng motor. Hotman juga menuturkan dari BAP terperinci sebagaimana Saka ikut memukul korban Vina. Hanya saja tak diketahui jelas apakah Saka ikut memperkosa Vina atau tidak. Seusai kini kasus Vina kembali mencuat, Hotman Paris berharap bahwa penyidik bisa menginterogasi kembali 8 terpidana untuk mengungkap fakta lain kasus tewasnya Vina dan juga Egi. Apalagi kini satu DPO yakni Peggy alias Peron juga sudah dibekuk kepolisian. Diketahui seusai bebas, Saka Tatal sebelumnya buka suara dan mengaku bahwa dirinya adalah korban salah tangkap. Ia mengaku tiba-tiba diamankan oleh kepolisian padahal sedang diminta sang paman membeli bensin. Saka mengaku dipaksa untuk mengakui sebagai pelaku pembunuhan Vina dan juga Egi. Sementara Saka mengaku tak mengenal sosok Vina dan juga Egi. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Apabila dibaca 7 BAP pertama dari 7 tersangka yang sudah terpidana, Anda akan melihat betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci. Jenis motornya apa, siapa bonceng siapa, dan bagaimana mereka caranya. Bahkan ada terpidana itu mengaku saking mereka saling berebut, maaf, ada juga yang mengaku dia yang pertama dan merasa dia benar-benar terperinci. Di situ juga diuraikan bagaimana Saka, salah seorang yang masih umur 15, ikut dibonceng oleh salah seorang temannya, ikut memukul. Saka disebutkan ikut memukul almarhumah. Cuma tidak ada kata-kata apakah Saka ikut, tapi jelas diuraikan dalam BAP Saka itu masih umur 15, dia dibonceng oleh siapa, semuanya terperinci. Ya, ada satu juga terpidana yang mengatakan saking buru-burunya akhirnya dia. Jadi kunci pintu utama untuk mendapatkan DPO yang 3 orang itu adalah dari 8 orang ini. 8 orang ini kalau benar-benar diinterogasi dan keluarganya pasti tak ketangkap itu yang 3 orang. Oke? Hotman 911. Kasus Vina Cirebon. Ada satu pertanyaan kepada pengacara Saka. Apakah Anda mewakili Saka mengajukan upaya hukum banding atau PK terhadap putusan pengadilan yang menghukum Saka? Anda mengatakan bahwa Saka itu tidak terlibat, tidak bersalah. Anda begitu lantangnya ngomong di televisi berjam-jam, tampil di TV. Tapi bolehkah, maukah Anda menjawab pertanyaan yang sangat simpel ini? Sebab kalau Anda tidak banding, Anda tidak PK, kalau ya, maka semua pernyataan Anda menjadi gugur terpatahkan. Kenapa Anda tidak upaya hukum kalau memang Anda merasa kliennya tidak bersalah? Jadi tolong dijawab melalui media atau di Keiga Gua ini, atau tolong para wartawan nanya ke pengacaranya Saka, apakah Anda banding atau PK atau upaya hukum apa? Terbongkar trik jitu yang dilakukan Peggy Setiawan, terduga otak pembunuhan Vina Cirebon, sehingga 8 tahun bisa bersembunyi. Peggy rupanya mengelabui polisi agar tak dikenal dengan cara berpakaian serba tertutup. Peggy juga jarang terlihat dan tidak pernah bersosialisasi. Hal itu disampaikan pejabat di wilayah rumah Peggy, Ketua RT 02 Desa Kuwu, Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Aris Lasmana. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga disebut polisi sempat mengganti nama menjadi Robi sebelum akhirnya ditangkap dalam kasus pembunuhan terhadap Vina di Bandung Selasa 21 Mei 2024.
Ibunda dari Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina yang 8 tahun buron, mengaku bahwa sang anak selama ini tak pernah disebut sebagai Perong. Peggy alias Perong sendiri disebutkan oleh 8 pelaku yang sudah mendekam di balik jeruji besi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini, Peggy pun sudah ditangkap kepolisian. Selama 8 tahun, kepolisian memburu Peggy dengan alias Perong yang diduga juga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Kartini menyebut bahwa anaknya selama ini tak pernah dikenal dengan alias Perong. Kartini menuturkan bahwa Peggy justru biasanya dipanggil oleh saudaranya dengan sebutan Pegot. Oleh karena itu, Kartini meyakini anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Apalagi, Kartini mengaku sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Peggy, bahwasanya Peggy menyebut tak tahu soal kasus Vina dan juga Eki. Saat bertemu Kartini, Peggy diakuinya sudah mengucapkan permintaan maaf. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat pada Selasa 21 Mei malam di Bandung, Jawa Barat. Peggy saat itu sedang ikut ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan. Peggy alias Perong terus bersikeras tidak terlibat kasus pembunuhan Vina. Melalui kuasa hukumnya, Peggy bahkan mengaku tak mengenal korban Vina dan juga Eki. Kuasa hukum Peggy, Sugianti, mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan kliennya. Pada Sugianti, Peggy menegaskan bahwa ia tidak melakukan aksi pembunuhan pada Vina dan juga Eki. Saat bertemu, Sugianti juga menegaskan bahwa kliennya tidak mengenal Vina dan Eki. Peggy bersaksi bahwa saat kejadian, ia sedang berada di Bandung, Jawa Barat. Kini, Sugianti mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka terhadap Peggy. Keputusan ini diambil setelah permohonan penangguhan penahanan Peggy tidak dikabulkan. Ia menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Menurutnya, penyelidikan harusnya dimulai dari awal, bukan mengikuti alur dari 8 tahun yang lalu. Sugianti juga mempertanyakan mengapa Peggy baru ditangkap saat ini, padahal 8 tahun lalu sudah dilakukan penggeledahan dan sepeda motor Peggy juga telah disita kepolisian. Ikin Sodikin, Ketua RW di Ketapang, Kabupaten Bandung, tempat Peggy dan ayahnya mengontrak, syok Peggy ditangkap polisi atas kasus Vina. Bahkan ayah Peggy juga tak menyangka anaknya ditangkap. Lantaran saat kontrakannya digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di restoran. Dikutip dari Tribunnews.com, Ikin mengatakan sudah 10 tahun ayah Peggy tinggal di kontrakan tersebut, sedangkan Peggy baru 5 hari mengontrak di tempat yang sama. Meskipun begitu, Peggy sudah sering datang ke tempat kontrakan itu untuk mengunjungi ayahnya. Ikin Sodikin juga mengatakan ia dan warganya selama ini mengenal Peggy dengan nama Robi. Saat kontrakan Peggy digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di salah satu restoran di kota Bandung. Ikin mengaku sempat meminta izin kepada ayah Peggy untuk membolehkan polisi menggeledah kontrakan Peggy. Mengetahui hal tersebut, ayah Peggy mengaku tak menyangka anaknya ditangkap. Sementara itu, IC Iskandar, pemilik rumah kontrakan yang dikontrak Peggy, mengatakan sejauh yang ia ketahui Peggy adalah pemuda yang baik dan tak terlihat seperti anak geng motor. Selama ini, ia dan warga di sekitar tempat tinggalnya mengenal Peggy dengan nama Robi. IC mengaku benar-benar tak menyangka Peggy bisa disangka terlibat kasus pembunuhan Vina. Sebab selama ini ia tak melihat adanya gelagat bahwa Peggy sedang bersembunyi atau kabur. Betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci. Jenis motornya apa? Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkapkan peran Saka Tatal, satu pelaku pembunuhan Vina yang kini sudah bebas. Fakta keterlibatan Saka diungkap oleh Hotman Paris lantaran pelaku kini mengatakan bahwa ia adalah korban salah tangkap. Melalui akun Instagramnya @hotmanparisofficial, Hotman menegaskan bahwa dalam BAP terlihat sangat rinci apa saja peran dari Saka Tatal. Hotman menuturkan Saka kala itu dibonceng oleh temannya satu geng motor. Hotman juga menuturkan dari BAP terperinci sebagaimana Saka ikut memukul korban Vina. Hanya saja tak diketahui jelas apakah Saka ikut memperkosa Vina atau tidak. Seusai kini kasus Vina kembali mencuat, Hotman Paris berharap bahwa penyidik bisa menginterogasi kembali 8 terpidana
berencana untuk mengungkap fakta lain kasus tewasnya Vina dan juga Egi. Apalagi kini satu DPO yakni Peggy alias Peron juga sudah dibekuk kepolisian. Diketahui seusai bebas, Saka Tatal sebelumnya buka suara dan mengaku bahwa dirinya adalah korban salah tangkap. Ia mengaku tiba-tiba diamankan oleh kepolisian padahal sedang diminta sang paman membeli bensin. Saka mengaku dipaksa untuk mengakui sebagai pelaku pembunuhan Vina dan juga Egi. Sementara Saka mengaku tak mengenal sosok Vina dan juga Egi. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Apabila dibaca 7 BAP pertama dari 7 tersangka yang sudah terpidana, Anda akan melihat betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci. Jenis motornya apa, siapa bonceng siapa, dan bagaimana mereka caranya. Bahkan ada terpidana itu mengaku saking mereka saling berebut, maaf, ada juga yang mengaku dia yang pertama dan merasa dia benar-benar terperinci. Di situ juga diuraikan bagaimana Saka, salah seorang yang masih umur 15, ikut dibonceng oleh salah seorang temannya, ikut memukul. Saka disebutkan ikut memukul almarhumah. Cuma tidak ada kata-kata apakah Saka ikut, tapi jelas diuraikan dalam BAP, Saka itu masih umur 15, dia dibonceng oleh siapa, semuanya terperinci. Ya, ada satu juga terpidana yang mengatakan saking buru-burunya akhirnya dia. Jadi kunci pintu utama untuk mendapatkan DPO yang 3 orang itu adalah dari 8 orang ini. 8 orang ini kalau benar-benar diinterogasi dan keluarganya pasti tak ketangkap itu yang 3 orang. Oke? Hotman 911. Kasus Vina Cirebon. Ada satu pertanyaan kepada pengacara Saka. Apakah Anda mewakili Saka mengajukan upaya hukum banding atau PK terhadap putusan pengadilan yang menghukum Saka? Anda mengatakan bahwa Saka itu tidak terlibat, tidak bersalah. Anda begitu lantangnya ngomong di televisi berjam-jam, tampil di TV. Tapi bolehkah, maukah Anda menjawab pertanyaan yang sangat simpel ini? Sebab kalau Anda tidak banding, Anda tidak PK, kalau ya, maka semua pernyataan Anda menjadi gugur terpatahkan. Kenapa Anda tidak upaya hukum? Kalau memang Anda merasa kliennya tidak bersalah, jadi tolong dijawab melalui media atau di Keiga Gua ini, atau tolong para wartawan nanya ke pengacaranya Saka, apakah Anda banding atau PK atau upaya hukum apa? Terbongkar trik jitu yang dilakukan Peggy Setiawan, terduga otak pembunuhan Vina Cirebon, sehingga 8 tahun bisa bersembunyi. Peggy rupanya mengelabui polisi agar tak dikenal dengan cara berpakaian serba tertutup. Peggy juga jarang terlihat dan tidak pernah bersosialisasi. Hal itu disampaikan pejabat di wilayah rumah Peggy, Ketua RT 02 Desa Kuwu, Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Aris Lasmana. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga disebut polisi sempat mengganti nama menjadi Robi sebelum akhirnya ditangkap dalam kasus pembunuhan terhadap Vina di Bandung Selasa 21 Mei 2024. Ibunda dari Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina yang 8 tahun buron, mengaku bahwa sang anak selama ini tak pernah disebut sebagai Perong. Peggy alias Perong sendiri disebutkan oleh 8 pelaku yang sudah mendekam di balik jeruji besi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Kini, Peggy pun sudah ditangkap kepolisian.
Selama 8 tahun, kepolisian memburu Peggy dengan alias Perong yang diduga juga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Kartini menyebut bahwa anaknya selama ini tak pernah dikenal dengan alias Perong. Kartini menuturkan bahwa Peggy justru biasanya dipanggil oleh saudaranya dengan sebutan Pegot. Oleh karena itu, Kartini meyakini anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Apalagi, Kartini mengaku sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Peggy. Bahwasanya Peggy menyebut tak tahu menau soal kasus Vina dan juga Eki. Saat bertemu Kartini, Peggy diakuinya sudah mengucapkan permintaan maaf. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat pada Selasa 21 Mei malam di Bandung, Jawa Barat. Peggy saat itu sedang ikut ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan. Peggy alias Perong terus bersikeras tidak terlibat kasus pembunuhan Vina. Melalui kuasa hukumnya, Peggy bahkan mengaku tak mengenal korban Vina dan juga Eki. Kuasa hukum Peggy, Sugianti, mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan kliennya. Pada Sugianti, Peggy menegaskan bahwa ia tidak melakukan aksi pembunuhan pada Vina dan juga Eki. Saat bertemu, Sugianti juga menegaskan bahwa kliennya tidak mengenal Vina dan Eki. Peggy bersaksi bahwa saat kejadian, ia sedang berada di Bandung, Jawa Barat. Kini, Sugianti mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka terhadap Peggy. Keputusan ini diambil setelah permohonan penangguhan penahanan Peggy tidak dikabulkan. Ia menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Menurutnya, penyelidikan harusnya dimulai dari awal, bukan mengikuti alur dari 8 tahun yang lalu. Sugianti juga mempertanyakan mengapa Peggy baru ditangkap saat ini, padahal 8 tahun lalu sudah dilakukan penggeledahan dan sepeda motor Peggy juga telah disita kepolisian. Ikin Sodikin, Ketua RW di Ketapang, Kabupaten Bandung, tempat Peggy dan ayahnya mengontrak, syok Peggy ditangkap polisi atas kasus Vina. Bahkan ayah Peggy juga tak menyangka anaknya ditangkap. Lantaran saat kontrakannya digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di restoran. Dikutip dari tribunnews.com, Ikin mengatakan sudah 10 tahun ayah Peggy tinggal di kontrakan tersebut, sedangkan Peggy baru 5 hari mengontrak di tempat yang sama. Meskipun begitu, Peggy sudah sering datang ke tempat kontrakan itu untuk mengunjungi ayahnya. Ikin Sodikin juga mengatakan ia dan warganya selama ini mengenal Peggy dengan nama Robi. Saat kontrakan Peggy digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di salah satu restoran di kota Bandung. Ikin mengaku sempat meminta izin kepada ayah Peggy untuk membolehkan polisi menggeledah kontrakan Peggy. Mengetahui hal tersebut, ayah Peggy mengaku tak menyangka anaknya ditangkap. Sementara itu, IC Iskandar, pemilik rumah kontrakan yang dikontrak Peggy, mengatakan sejauh yang ia ketahui Peggy adalah pemuda yang baik dan tak terlihat seperti anak geng motor. Selama ini, ia dan warga di sekitar tempat tinggalnya mengenal Peggy dengan nama Robi. IC mengaku benar-benar tak menyangka Peggy bisa disangka terlibat kasus pembunuhan Vina. Sebab selama ini ia tak melihat adanya gelagat bahwa Peggy sedang bersembunyi atau kabur. Betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci. Jenis motornya apa? Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkapkan peran Saka Tatal, satu pelaku pembunuhan Vina yang kini sudah bebas. Fakta keterlibatan Saka diungkap oleh Hotman Paris lantaran pelaku kini mengatakan bahwa ia adalah korban salah tangkap. Melalui akun Instagramnya @HotmanParisOfficial, Hotman menegaskan bahwa dalam BAP terlihat sangat rinci apa saja peran dari Saka Tatal. Hotman menuturkan Saka kala itu dibonceng oleh temannya satu geng motor. Hotman juga menuturkan dari BAP terperinci sebagaimana Saka ikut memukul korban Vina. Hanya saja tak diketahui jelas apakah Saka ikut memperkosa Vina atau tidak. Seusai kini kasus Vina kembali mencuat, Hotman Paris berharap bahwa penyidik bisa menginterogasi kembali 8 terpidana untuk mengungkap fakta lain kasus tewasnya Vina dan juga Eki. Apalagi kini satu DPO yakni Peggy alias Perong juga sudah dibekuk kepolisian. Diketahui seusai bebas, Saka Tatal sebelumnya buka suara dan mengaku bahwa dirinya adalah korban salah tangkap. Ia mengaku tiba-tiba diamankan oleh kepolisian padahal sedang diminta sang paman membeli bensin. Saka mengaku dipaksa untuk mengakui sebagai pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki. Sementara Saka mengaku tak mengenal sosok Vina dan juga Eki.
Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Apabila dibaca 7 BAP pertama dari 7 tersangka yang sudah terpidana, Anda akan melihat betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci. Jenis motornya apa, siapa bonceng siapa, dan bagaimana mereka caranya. Bahkan ada terpidana itu mengaku saking mereka saling berebut, maaf, ada juga yang mengaku dia yang pertama dan merasa dia benar-benar terperinci. Di situ juga diuraikan bagaimana Saka, salah seorang yang masih umur 15, ikut dibonceng oleh salah seorang temannya, ikut memukul. Saka disebutkan ikut memukul almarhumah. Cuma tidak ada kata-kata apakah Saka ikut, tapi jelas diuraikan dalam BAP Saka itu masih umur 15, dia dibonceng oleh siapa, semuanya terperinci. Ya, ada satu juga terpidana yang mengatakan saking buru-burunya akhirnya dia. Jadi kunci pintu utama untuk mendapatkan DPO yang 3 orang itu adalah dari 8 orang ini. 8 orang ini kalau benar-benar diinterogasi dan keluarganya pasti tak ketangkap itu yang 3 orang. Oke? Hotman 911. Kasus Vina Cirebon. Ada satu pertanyaan kepada pengacara Saka. Apakah Anda mewakili Saka mengajukan upaya hukum banding atau PK terhadap putusan pengadilan yang menghukum Saka? Anda mengatakan bahwa Saka itu tidak terlibat, tidak bersalah. Anda begitu lantangnya ngomong di televisi berjam-jam, tampil di TV. Tapi bolehkah, maukah Anda menjawab pertanyaan yang sangat simpel ini? Sebab kalau Anda tidak banding, Anda tidak PK, kalau ya, maka semua pernyataan Anda menjadi gugur terpatahkan. Kenapa Anda tidak upaya hukum kalau memang Anda merasa kliennya tidak bersalah? Jadi tolong dijawab melalui media atau di Keiga Gua ini, atau tolong para wartawan nanya ke pengacaranya Saka, apakah Anda banding atau PK atau upaya hukum apa? Terbongkar trik jitu yang dilakukan Peggy Setiawan, terduga otak pembunuhan Vina Cirebon, sehingga 8 tahun bisa bersembunyi. Peggy rupanya mengelabui polisi agar tak dikenal dengan cara berpakaian serba tertutup. Peggy juga jarang terlihat dan tidak pernah bersosialisasi. Hal itu disampaikan pejabat di wilayah rumah Peggy, Ketua RT 02 Desa Kuwu, Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Aris Lasmana. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga disebut polisi sempat mengganti nama menjadi Robi sebelum akhirnya ditangkap dalam kasus pembunuhan terhadap Vina di Bandung Selasa 21 Mei 2024. Ibunda dari Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina yang 8 tahun buron, mengaku bahwa sang anak selama ini tak pernah disebut sebagai Perong. Peggy alias Perong sendiri disebutkan oleh 8 pelaku yang sudah mendekam di balik jeruji besi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini, Peggy pun sudah ditangkap kepolisian. Selama 8 tahun, kepolisian memburu Peggy dengan alias Perong yang diduga juga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Kartini menyebut bahwa anaknya selama ini tak pernah dikenal dengan alias Perong. Kartini menuturkan bahwa Peggy justru biasanya dipanggil oleh saudaranya dengan sebutan Pegot. Oleh karena itu, Kartini meyakini anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Apalagi, Kartini mengaku sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Peggy, bahwasanya Peggy menyebut tak tahu menau soal kasus Vina dan juga Eki. Saat bertemu Kartini, Peggy diakuinya sudah mengucapkan permintaan maaf. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat pada Selasa 21 Mei malam di Bandung, Jawa Barat. Peggy saat itu sedang ikut ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan.
Peggy alias Peron terus bersikeras tidak terlibat kasus pembunuhan Vina. Melalui kuasa hukumnya, Peggy bahkan mengaku tak mengenal korban Vina dan juga Egi. Kuasa hukum Peggy, Sugianti, mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan kliennya. Pada Sugianti, Peggy menegaskan bahwa ia tidak melakukan aksi pembunuhan pada Vina dan juga Egi. Saat bertemu, Sugianti juga menegaskan bahwa kliennya tidak mengenal Vina dan Egi. Peggy bersaksi bahwa saat kejadian, ia sedang berada di Bandung, Jawa Barat. Kini, Sugianti mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka terhadap Peggy. Keputusan ini diambil setelah permohonan penangguhan penahanan Peggy tidak dikabulkan. Ia menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Menurutnya, penyelidikan harusnya dimulai dari awal, bukan mengikuti alur dari 8 tahun yang lalu. Sugianti juga mempertanyakan mengapa Peggy baru ditangkap saat ini, padahal 8 tahun lalu sudah dilakukan penggeledahan dan sepeda motor Peggy juga telah disita kepolisian. Ikin Sodikin, Ketua RW di Ketapang, Kabupaten Bandung, tempat Peggy dan ayahnya mengontrak, syok Peggy ditangkap polisi atas kasus Vina. Bahkan ayah Peggy juga tak menyangka anaknya ditangkap. Lantaran saat kontrakannya digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di restoran. Dikutip dari Tribunnews.com, Ikin mengatakan sudah 10 tahun ayah Peggy tinggal di kontrakan tersebut, sedangkan Peggy baru 5 hari mengontrak di tempat yang sama. Meskipun begitu, Peggy sudah sering datang ke tempat kontrakan itu untuk mengunjungi ayahnya. Ikin Sodikin juga mengatakan ia dan warganya selama ini mengenal Peggy dengan nama Robi. Saat kontrakan Peggy digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di salah satu restoran di kota Bandung. Ikin mengaku sempat meminta izin kepada ayah Peggy untuk membolehkan polisi menggeledah kontrakan Peggy. Mengetahui hal tersebut, ayah Peggy mengaku tak menyangka anaknya ditangkap. Sementara itu, IC Iskandar, pemilik rumah kontrakan yang dikontrak Peggy, mengatakan sejauh yang ia ketahui Peggy adalah pemuda yang baik dan tak terlihat seperti anak geng motor. Selama ini, ia dan warga di sekitar tempat tinggalnya mengenal Peggy dengan nama Robi. IC mengaku benar-benar tak menyangka Peggy bisa disangka terlibat kasus pembunuhan Vina. Sebab selama ini ia tak melihat adanya gelagat bahwa Peggy sedang bersembunyi atau kabur. Betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci, jenis motornya apa. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkapkan peran Saka Tatal, satu pelaku pembunuhan Vina yang kini sudah bebas. Fakta keterlibatan Saka diungkap oleh Hotman Paris lantaran pelaku kini mengatakan bahwa ia adalah korban salah tangkap. Melalui akun Instagramnya @hotmanparisofficial, Hotman menegaskan bahwa dalam BAP terlihat sangat rinci apa saja peran dari Saka Tatal. Hotman menuturkan Saka kala itu dibonceng oleh temannya satu geng motor. Hotman juga menuturkan dari BAP terperinci sebagaimana Saka ikut memukul korban Vina. Hanya saja tak diketahui jelas apakah Saka ikut memperkosa Vina atau tidak. Seusai kini kasus Vina kembali mencuat, Hotman Paris berharap bahwa penyidik bisa menginterogasi kembali 8 terpidana untuk mengungkap fakta lain kasus tewasnya Vina dan juga Egi. Apalagi kini satu DPO yakni Peggy alias Peron juga sudah dibekuk kepolisian. Diketahui seusai bebas, Saka Tatal sebelumnya buka suara dan mengaku bahwa dirinya adalah korban salah tangkap. Ia mengaku tiba-tiba diamankan oleh kepolisian padahal sedang diminta sang paman membeli bensin. Saka mengaku dipaksa untuk mengakui sebagai pelaku pembunuhan Vina dan juga Egi. Sementara Saka mengaku tak mengenal sosok Vina dan juga Egi. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Apabila dibaca 7 BAP pertama dari 7 tersangka yang sudah terpidana, Anda akan melihat betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci, jenis motornya apa, siapa bonceng siapa, dan bagaimana mereka caranya. Bahkan ada terpidana itu mengaku saking mereka saling berebut, maaf, ada juga yang mengaku dia yang pertama dan merasa dia benar-benar terperinci. Di situ juga diuraikan bagaimana Saka, salah seorang yang masih umur 15, ikut dibonceng oleh salah seorang temannya
ikut memukul. Saka disebutkan ikut memukul almarhumah. Cuma tidak ada kata-kata apakah Saka ikut. Tapi jelas diuraikan dalam BAP, Saka itu masih umur 15, dia dibonceng oleh siapa, semuanya terperinci. Ya, ada satu juga terpidana yang mengatakan saking buru-burunya, akhirnya dia. Jadi kunci pintu utama untuk mendapatkan DPO yang 3 orang itu adalah dari 8 orang ini. 8 orang ini kalau benar-benar diinterogasi dan keluarganya pasti tak ketangkap itu yang 3 orang. Oke? Hotman 911. Kasus Vina Cirebon. Ada satu pertanyaan kepada pengacara Saka. Apakah Anda mewakili Saka mengajukan upaya hukum banding atau PK terhadap putusan pengadilan yang menghukum Saka? Anda mengatakan bahwa Saka itu tidak terlibat, tidak bersalah. Anda begitu lantangnya ngomong di televisi berjam-jam, tampil di TV. Tapi bolehkah, maukah Anda menjawab pertanyaan yang sangat simpel ini? Sebab kalau Anda tidak banding, Anda tidak PK, kalau ya, maka semua pernyataan Anda menjadi gugur terpatahkan. Kenapa Anda tidak upaya hukum? Kalau memang Anda merasa kliennya tidak bersalah. Jadi tolong dijawab melalui media atau di Keiga Gua ini, atau tolong para wartawan nanya ke pengacaranya Saka, apakah Anda banding atau PK atau upaya hukum apa? Terbongkar trik jitu yang dilakukan Peggy Setiawan, terduga otak pembunuhan Vina Cirebon, sehingga 8 tahun bisa bersembunyi. Peggy rupanya mengelabui polisi agar tak dikenal dengan cara berpakaian serba tertutup. Peggy juga jarang terlihat dan tidak pernah bersosialisasi. Hal itu disampaikan pejabat di wilayah rumah Peggy, Ketua RT 02 Desa Kuwu, Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Aris Lasmana. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga disebut polisi sempat mengganti nama menjadi Robi sebelum akhirnya ditangkap dalam kasus pembunuhan terhadap Vina di Bandung Selasa 21 Mei 2024. Ibunda dari Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina yang 8 tahun buron, mengaku bahwa sang anak selama ini tak pernah disebut sebagai Perong. Peggy alias Perong sendiri disebutkan oleh 8 pelaku yang sudah mendekam di balik jeruji besi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini, Peggy pun sudah ditangkap kepolisian. Selama 8 tahun, kepolisian memburu Peggy dengan alias Perong yang diduga juga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Kartini menyebut bahwa anaknya selama ini tak pernah dikenal dengan alias Perong. Kartini menuturkan bahwa Peggy justru biasanya dipanggil oleh saudaranya dengan sebutan Pegot. Oleh karena itu, Kartini meyakini anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Apalagi, Kartini mengaku sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Peggy. Bahwasanya Peggy menyebut tak tahu menahu soal kasus Vina dan juga Eki. Saat bertemu Kartini, Peggy diakuinya sudah mengucapkan permintaan maaf. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat pada Selasa 21 Mei malam di Bandung, Jawa Barat. Peggy saat itu sedang ikut ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan. Peggy alias Perong terus bersikeras tidak terlibat kasus pembunuhan Vina. Melalui kuasa hukumnya, Peggy bahkan mengaku tak mengenal korban Vina dan juga Eki. Kuasa hukum Peggy, Sugianti, mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan kliennya. Pada Sugianti, Peggy menegaskan bahwa ia tidak melakukan aksi pembunuhan pada Vina dan juga Eki. Saat bertemu, Sugianti juga menegaskan bahwa kliennya tidak mengenal Vina dan Eki. Peggy bersaksi bahwa saat kejadian, ia sedang berada di Bandung, Jawa Barat. Kini, Sugianti mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka terhadap Peggy. Keputusan ini diambil setelah permohonan penangguhan penahanan Peggy tidak
tidak dikabulkan. Ia menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Menurutnya, penyelidikan harusnya dimulai dari awal, bukan mengikuti alur dari 8 tahun yang lalu. Sugianti juga mempertanyakan mengapa Peggy baru ditangkap saat ini, padahal 8 tahun lalu sudah dilakukan penggeledahan dan sepeda motor Peggy juga telah disita kepolisian. Ikin Sodikin, Ketua RW di Ketapang, Kabupaten Bandung, tempat Peggy dan ayahnya mengontrak, syok Peggy ditangkap polisi atas kasus Vina. Bahkan ayah Peggy juga tak menyangka anaknya ditangkap. Lantaran saat kontrakannya digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di restoran. Dikutip dari tribunnews.com, Ikin mengatakan sudah 10 tahun ayah Peggy tinggal di kontrakan tersebut, sedangkan Peggy baru 5 hari mengontrak di tempat yang sama. Meskipun begitu, Peggy sudah sering datang ke tempat kontrakan itu untuk mengunjungi ayahnya. Ikin Sodikin juga mengatakan ia dan warganya selama ini mengenal Peggy dengan nama Robi. Saat kontrakan Peggy digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di salah satu restoran di kota Bandung. Ikin mengaku sempat meminta izin kepada ayah Peggy untuk membolehkan polisi menggeledah kontrakan Peggy. Mengetahui hal tersebut, ayah Peggy mengaku tak menyangka anaknya ditangkap. Sementara itu, IC Iskandar, pemilik rumah kontrakan yang dikontrak Peggy, mengatakan sejauh yang ia ketahui Peggy adalah pemuda yang baik dan tak terlihat seperti anak geng motor. Selama ini, ia dan warga di sekitar tempat tinggalnya mengenal Peggy dengan nama Robi. IC mengaku benar-benar tak menyangka Peggy bisa disangka terlibat kasus pembunuhan Vina. Sebab selama ini ia tak melihat adanya gelagat bahwa Peggy sedang bersembunyi atau kabur. Betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci. Jenis motornya apa? Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkapkan peran Saka Tatal, satu pelaku pembunuhan Vina yang kini sudah bebas. Fakta keterlibatan Saka diungkap oleh Hotman Paris lantaran pelaku kini mengatakan bahwa ia adalah korban salah tangkap. Melalui akun Instagramnya @HotmanParisOfficial, Hotman menegaskan bahwa dalam BAP terlihat sangat rinci apa saja peran dari Saka Tatal. Hotman menuturkan Saka kala itu dibonceng oleh temannya satu geng motor. Hotman juga menuturkan dari BAP terperinci sebagaimana Saka ikut memukul korban Vina. Hanya saja tak diketahui jelas apakah Saka ikut memperkosa Vina atau tidak. Seusai kini kasus Vina kembali mencuat, Hotman Paris berharap bahwa penyidik bisa menginterogasi kembali 8 terpidana untuk mengungkap fakta lain kasus tewasnya Vina dan juga Egi. Apalagi kini satu DPO yakni Peggy alias Peron juga sudah dibekuk kepolisian. Diketahui seusai bebas, Saka Tatal sebelumnya buka suara dan mengaku bahwa dirinya adalah korban salah tangkap. Ia mengaku tiba-tiba diamankan oleh kepolisian padahal sedang diminta sang paman membeli bensin. Saka mengaku dipaksa untuk mengakui sebagai pelaku pembunuhan Vina dan juga Egi. Sementara Saka mengaku tak mengenal sosok Vina dan juga Egi. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Apabila dibaca 7 BAP pertama dari 7 tersangka yang sudah terpidana, Anda akan melihat betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci. Jenis motornya apa, siapa bonceng siapa, dan bagaimana mereka caranya. Bahkan ada terpidana itu mengaku saking mereka saling berebut, maaf, ada juga yang mengaku dia yang pertama dan merasa dia benar-benar terperinci. Di situ juga diuraikan bagaimana Saka, salah seorang yang masih umur 15, ikut dibonceng oleh salah seorang temannya, ikut memukul. Saka disebutkan ikut memukul almarhumah. Cuma tidak ada kata-kata apakah Saka ikut, tapi jelas diuraikan dalam BAP Saka itu masih umur 15, dia dibonceng oleh siapa, semuanya terperinci. Ya, ada satu juga terpidana yang mengatakan saking buru-burunya akhirnya dia. Jadi kunci pintu utama untuk mendapatkan DPO yang 3 orang itu adalah dari 8 orang ini.
8 orang ini kalau benar-benar diinterogasi dan keluarganya pasti tak ketangkap itu yang 3 orang. Oke? Hotman 911. Kasus Vina Cirebon. Ada satu pertanyaan kepada pengacara Saka. Apakah Anda mewakili Saka mengajukan upaya hukum banding atau PK terhadap putusan pengadilan yang menghukum Saka? Anda mengatakan bahwa Saka itu tidak terlibat, tidak bersalah. Anda begitu lantangnya ngomong di televisi berjam-jam, tampil di TV. Tapi bolehkah, maukah Anda menjawab pertanyaan yang sangat simpel ini? Sebab kalau Anda tidak banding, Anda tidak PK, kalau ya, maka semua pernyataan Anda menjadi gugur terpatahkan. Kenapa Anda tidak upaya hukum kalau memang Anda merasa kliennya tidak bersalah? Jadi tolong dijawab melalui media atau di Keiga Gua ini, atau tolong para wartawan nanya ke pengacaranya Saka, apakah Anda banding atau PK atau upaya hukum apa? Terbongkar trik jitu yang dilakukan Peggy Setiawan, terduga otak pembunuhan Vina Cirebon, sehingga 8 tahun bisa bersembunyi. Peggy rupanya mengelabui polisi agar tak dikenal dengan cara berpakaian serba tertutup. Peggy juga jarang terlihat dan tidak pernah bersosialisasi. Hal itu disampaikan pejabat di wilayah rumah Peggy, Ketua RT 02 Desa Kuwu, Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Aris Lasmana. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga disebut polisi sempat mengganti nama menjadi Robi sebelum akhirnya ditangkap dalam kasus pembunuhan terhadap Vina di Bandung Selasa 21 Mei 2024. Ibunda dari Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina yang 8 tahun buron, mengaku bahwa sang anak selama ini tak pernah disebut sebagai Perong. Peggy alias Perong sendiri disebutkan oleh 8 pelaku yang sudah mendekam di balik jeruji besi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini, Peggy pun sudah ditangkap kepolisian. Selama 8 tahun, kepolisian memburu Peggy dengan alias Perong yang diduga juga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Kartini menyebut bahwa anaknya selama ini tak pernah dikenal dengan alias Perong. Kartini menuturkan bahwa Peggy justru biasanya dipanggil oleh saudaranya dengan sebutan Pegot. Oleh karena itu, Kartini meyakini anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Apalagi, Kartini mengaku sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Peggy. Bahwasanya, Peggy menyebut tak tahu soal kasus Vina dan juga Eki. Saat bertemu Kartini, Peggy diakuinya sudah mengucapkan permintaan maaf. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat pada Selasa 21 Mei malam di Bandung, Jawa Barat. Peggy saat itu sedang ikut ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan. Peggy alias Perong terus bersikeras tidak terlibat kasus pembunuhan Vina. Melalui kuasa hukumnya, Peggy bahkan mengaku tak mengenal korban Vina dan juga Eki. Kuasa hukum Peggy, Sugianti, mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan kliennya. Pada Sugianti, Peggy menegaskan bahwa ia tidak melakukan aksi pembunuhan pada Vina dan juga Eki. Saat bertemu, Sugianti juga menegaskan bahwa kliennya tidak mengenal Vina dan Eki. Peggy bersaksi bahwa saat kejadian, ia sedang berada di Bandung, Jawa Barat. Kini, Sugianti mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka terhadap Peggy. Keputusan ini diambil setelah permohonan penangguhan penahanan Peggy tidak dikabulkan. Ia menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Menurutnya, penyelidikan harusnya dimulai dari awal, bukan mengikuti alur dari 8 tahun yang lalu. Sugianti juga mempertanyakan mengapa Peggy baru ditangkap saat ini, padahal 8 tahun lalu sudah dilakukan penggeledahan dan sepeda motor Peggy juga telah disita kepolisian. Ikin Sodikin, Ketua RW di Ketapang, Kabupaten Bandung, tempat Peggy dan ayahnya mengontrak, syok Peggy ditangkap polisi atas kasus Vina. Bahkan ayah Peggy juga tak menyangka anaknya ditangkap. Lantaran saat kontrakannya digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di restoran.
Dikutip dari tribunnews.com, Ikin mengatakan sudah 10 tahun ayah Peggy tinggal di kontrakan tersebut, sedangkan Peggy baru 5 hari mengontrak di tempat yang sama. Meskipun begitu, Peggy sudah sering datang ke tempat kontrakan itu untuk mengunjungi ayahnya. Ikin Sodikin juga mengatakan ia dan warganya selama ini mengenal Peggy dengan nama Robi. Saat kontrakan Peggy digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di salah satu restoran di kota Bandung. Ikin mengaku sempat meminta izin kepada ayah Peggy untuk membolehkan polisi menggeledah kontrakan Peggy. Mengetahui hal tersebut, ayah Peggy mengaku tak menyangka anaknya ditangkap. Sementara itu, IC Iskandar, pemilik rumah kontrakan yang dikontrak Peggy, mengatakan sejauh yang ia ketahui Peggy adalah pemuda yang baik dan tak terlihat seperti anak geng motor. Selama ini, ia dan warga di sekitar tempat tinggalnya mengenal Peggy dengan nama Robi. IC mengaku benar-benar tak menyangka Peggy bisa disangka terlibat kasus pembunuhan Vina. Sebab selama ini ia tak melihat adanya gelagat bahwa Peggy sedang bersembunyi atau kabur. Betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci, jenis motornya apa, Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkapkan peran Saka Tatal, satu pelaku pembunuhan Vina yang kini sudah bebas. Fakta keterlibatan Saka diungkap oleh Hotman Paris lantaran pelaku kini mengatakan bahwa ia adalah korban salah tangkap. Melalui akun Instagramnya @hotmanparisofficial, Hotman menegaskan bahwa dalam BAP terlihat sangat rinci apa saja peran dari Saka Tatal. Hotman menuturkan Saka kala itu dibonceng oleh temannya satu geng motor. Hotman juga menuturkan dari BAP terperinci sebagaimana Saka ikut memukul korban Vina. Hanya saja tak diketahui jelas apakah Saka ikut memperkosa Vina atau tidak. Seusai kini kasus Vina kembali mencuat, Hotman Paris berharap bahwa penyidik bisa menginterogasi kembali 8 terpidana untuk mengungkap fakta lain kasus tewasnya Vina dan juga Egi. Apalagi kini satu DPO yakni Peggy alias Perong juga sudah dibekuk kepolisian. Diketahui seusai bebas, Saka Tatal sebelumnya buka suara dan mengaku bahwa dirinya adalah korban salah tangkap. Ia mengaku tiba-tiba diamankan oleh kepolisian padahal sedang diminta sang paman membeli bensin. Saka mengaku dipaksa untuk mengakui sebagai pelaku pembunuhan Vina dan juga Egi. Sementara Saka mengaku tak mengenal sosok Vina dan juga Egi. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Apabila dibaca 7 BAP pertama dari 7 tersangka yang sudah terpidana, Anda akan melihat betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci, jenis motornya apa, siapa bonceng siapa, dan bagaimana mereka caranya. Bahkan ada terpidana itu mengaku saking mereka saling berebut, ada juga yang mengaku dia yang pertama dan merasa dia benar-benar terperinci. Di situ juga diuraikan bagaimana Saka, salah seorang yang masih umur 15, ikut dibonceng oleh salah seorang temannya, ikut memukul. Saka disebutkan ikut memukul almarhumah. Cuma tidak ada kata-kata apakah Saka ikut, tapi jelas diuraikan dalam BAP Saka itu masih umur 15, dia dibonceng oleh siapa, semuanya terperinci. Ya, ada satu juga terpidana yang mengatakan saking buru-burunya akhirnya dia. Jadi kunci pintu utama untuk mendapatkan DPO yang 3 orang itu adalah dari 8 orang ini. 8 orang ini kalau benar-benar diinterogasi dan keluarganya pasti tak ketangkap itu yang 3 orang. Oke? Hotman 911. Kasus Vina Cirebon. Ada satu pertanyaan kepada pengacara Saka. Apakah Anda mewakili Saka mengajukan upaya hukum banding atau PK terhadap putusan pengadilan yang menghukum Saka? Anda mengatakan bahwa Saka itu tidak terlibat, tidak bersalah. Anda begitu lantangnya ngomong di televisi berjam-jam, tampil di TV
Tapi bolehkah, maukah Anda menjawab pertanyaan yang sangat simpel ini? Sebab kalau Anda tidak banding, Anda tidak PK, maka semua pernyataan Anda menjadi gugur terpatahkan. Kenapa Anda tidak upaya hukum? Kalau memang Anda merasa klien tidak bersalah, jadi tolong dijawab melalui media atau di Keiga Gua ini, atau tolong para wartawan nanya ke pengacaranya, apakah Anda banding atau PK atau upaya hukum apa? Terbongkar trik jitu yang dilakukan Peggy Setiawan, terduga otak pembunuhan Vina Cirebon, sehingga 8 tahun bisa bersembunyi. Peggy rupanya mengelabui polisi agar tak dikenal dengan cara berpakaian serba tertutup. Peggy juga jarang terlihat dan tidak pernah bersosialisasi. Hal itu disampaikan pejabat di wilayah rumah Peggy, Ketua RT 02 Desa Kuwu, Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Aris Lasmana. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga disebut polisi sempat mengganti nama menjadi Robi sebelum akhirnya ditangkap dalam kasus pembunuhan terhadap Vina di Bandung Selasa 21 Mei 2024. Ibunda dari Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina yang 8 tahun buron, mengaku bahwa sang anak selama ini tak pernah disebut sebagai Perong. Peggy alias Perong sendiri disebutkan oleh 8 pelaku yang sudah mendekam di balik jeruji besi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini, Peggy pun sudah ditangkap kepolisian. Selama 8 tahun, kepolisian memburu Peggy dengan alias Perong yang diduga juga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Kartini menyebut bahwa anaknya selama ini tak pernah dikenal dengan alias Perong. Kartini menuturkan bahwa Peggy justru biasanya dipanggil oleh saudaranya dengan sebutan Pegot. Oleh karena itu, Kartini meyakini anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Apalagi, Kartini mengaku sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Peggy. Bahwasanya, Peggy menyebut tak tahu soal kasus Vina dan juga Eki. Saat bertemu Kartini, Peggy diakuinya sudah mengucapkan permintaan maaf. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat pada Selasa 21 Mei malam di Bandung, Jawa Barat. Peggy saat itu sedang ikut ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan. Peggy alias Perong terus bersikeras tidak terlibat kasus pembunuhan Vina. Melalui kuasa hukumnya, Peggy bahkan mengaku tak mengenal korban Vina dan juga Eki. Kuasa hukum Peggy, Sugianti, mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan kliennya. Pada Sugianti, Peggy menegaskan bahwa ia tidak melakukan aksi pembunuhan pada Vina dan juga Eki. Saat bertemu, Sugianti juga menegaskan bahwa kliennya tidak mengenal Vina dan Eki. Peggy bersaksi bahwa saat kejadian, ia sedang berada di Bandung, Jawa Barat. Kini, Sugianti mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka terhadap Peggy. Keputusan ini diambil setelah permohonan penangguhan penahanan Peggy tidak dikabulkan. Ia menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Menurutnya, penyelidikan harusnya dimulai dari awal, bukan mengikuti alur dari 8 tahun yang lalu. Sugianti juga mempertanyakan mengapa Peggy baru ditangkap saat ini, padahal 8 tahun lalu sudah dilakukan penggeledahan dan sepeda motor Peggy juga telah disita kepolisian. Ikin Sodikin, Ketua RW di Ketapang, Kabupaten Bandung, tempat Peggy dan ayahnya mengontrak, syok Peggy ditangkap polisi atas kasus Vina. Bahkan ayah Peggy juga tak menyangka anaknya ditangkap. Lantaran saat kontrakannya digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di restoran. Dikutip dari Tribunnews.com, Ikin mengatakan sudah 10 tahun ayah Peggy tinggal di kontrakan tersebut, sedangkan Peggy baru 5 hari mengontrak di tempat yang sama. Meskipun begitu, Peggy sudah sering datang ke tempat kontrakan itu untuk mengunjungi ayahnya. Ikin Sodikin juga mengatakan ia dan warganya selama ini mengenal Peggy dengan nama Robi. Saat kontrakan Peggy digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di salah satu restoran di kota Bandung. Ikin mengaku sempat meminta izin kepada ayah Peggy untuk membolehkan polisi menggeledah kontrakan Peggy. Mengetahui hal tersebut, ayah Peggy mengaku tak menyangka anaknya ditangkap. Sementara itu, IC Iskandar, pemilik rumah kontrakan yang dikontrak Peggy, mengatakan sejauh yang ia ketahui Peggy adalah pemuda yang baik dan tak terlihat seperti anak geng motor.
Selama ini ia dan warga di sekitar tempat tinggalnya mengenal Peggy dengan nama Robi. IC mengaku benar-benar tak menyangka Peggy bisa disangka terlibat kasus pembunuhan Vina. Sebab selama ini ia tak melihat adanya gelagat bahwa Peggy sedang bersembunyi atau kabur. Betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci. Jenis motornya apa, siapa. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkapkan peran Saka Tatal, satu pelaku pembunuhan Vina yang kini sudah bebas. Fakta keterlibatan Saka diungkap oleh Hotman Paris lantaran pelaku kini mengatakan bahwa ia adalah korban salah tangkap. Melalui akun Instagramnya @hotmanparisofficial, Hotman menegaskan bahwa dalam BAP terlihat sangat rinci apa saja peran dari Saka Tatal. Hotman menuturkan Saka kala itu dibonceng oleh temannya satu geng motor. Hotman juga menuturkan dari BAP terperinci sebagaimana Saka ikut memukul korban Vina. Hanya saja tak diketahui jelas apakah Saka ikut memperkosa Vina atau tidak. Seusai kini kasus Vina kembali mencuat, Hotman Paris berharap bahwa penyidik bisa menginterogasi kembali 8 terpidana untuk mengungkap fakta lain kasus tewasnya Vina dan juga Egi. Apalagi kini satu DPO yakni Peggy alias Peron juga sudah dibekuk kepolisian. Diketahui seusai bebas, Saka Tatal sebelumnya buka suara dan mengaku bahwa dirinya adalah korban salah tangkap. Ia mengaku tiba-tiba diamankan oleh kepolisian padahal sedang diminta sang paman membeli bensin. Saka mengaku dipaksa untuk mengakui sebagai pelaku pembunuhan Vina dan juga Egi. Sementara Saka mengaku tak mengenal sosok Vina dan juga Egi. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Apabila dibaca 7 BAP pertama dari 7 tersangka yang sudah terpidana, Anda akan melihat betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci. Jenis motornya apa, siapa bonceng siapa, dan bagaimana mereka caranya. Bahkan ada terpidana itu mengaku saking mereka saling berebut, maaf, ada juga yang mengaku dia yang pertama dan merasa dia benar-benar terperinci. Di situ juga diuraikan bagaimana Saka, salah seorang yang masih umur 15, ikut dibonceng oleh salah seorang temannya, ikut memukul. Saka disebutkan ikut memukul almarhumah. Cuma tidak ada kata-kata apakah Saka ikut, tapi jelas diuraikan dalam BAP Saka itu masih umur 15, dia dibonceng oleh siapa, semuanya terperinci. Ya, ada satu juga terpidana yang mengatakan saking buru-burunya akhirnya dia. Jadi kunci pintu utama untuk mendapatkan DPO yang 3 orang itu adalah dari 8 orang ini. 8 orang ini kalau benar-benar diinterogasi dan keluarganya pasti tak ketangkap itu yang 3 orang. Oke? Hotman 911. Kasus Vina Cirebon. Ada satu pertanyaan kepada pengacara Saka. Apakah Anda mewakili Saka mengajukan upaya hukum banding atau PK terhadap putusan pengadilan yang menghukum Saka? Anda mengatakan bahwa Saka itu tidak terlibat, tidak bersalah. Anda begitu lantangnya ngomong di televisi berjam-jam, tampil di TV. Tapi bolehkah, maukah Anda menjawab pertanyaan yang sangat simpel ini? Sebab kalau Anda tidak banding, Anda tidak PK, kalau ya, maka semua pernyataan Anda menjadi gugur terpatahkan. Kenapa Anda tidak upaya hukum? Kalau memang Anda merasa kliennya tidak bersalah. Jadi tolong dijawab melalui media atau di Keiga Gua ini, atau tolong para wartawan nanya ke pengacaranya Saka, apakah Anda banding atau PK atau upaya hukum apa?
Terbongkar trik jitu yang dilakukan Peggy Setiawan terduga otak pembunuhan Vina Cirebon sehingga 8 tahun bisa bersembunyi. Peggy rupanya mengelabui polisi agar tak dikenal dengan cara berpakaian serba tertutup. Peggy juga jarang terlihat dan tidak pernah bersosialisasi. Hal itu disampaikan pejabat di wilayah rumah Peggy, Ketua RT 02 Desa Kuwu, Kepongpongan Kabupaten Cirebon, Aris Lasmana. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga disebut polisi sempat mengganti nama menjadi Robi. Sebelum akhirnya ditangkap dalam kasus pembunuhan terhadap Vina di Bandung, Selasa 21 Mei 2024. Ibunda dari Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina yang 8 tahun buron, mengaku bahwa sang anak selama ini tak pernah disebut sebagai Perong. Peggy alias Perong sendiri disebutkan oleh 8 pelaku yang sudah mendekam di balik jeruji besi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini, Peggy pun sudah ditangkap kepolisian. Selama 8 tahun, kepolisian memburu Peggy dengan alias Perong yang diduga juga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Kartini menyebut bahwa anaknya selama ini tak pernah dikenal dengan alias Perong. Kartini menuturkan bahwa Peggy justru biasanya dipanggil oleh saudaranya dengan sebutan Pegot. Oleh karena itu, Kartini meyakini anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Apalagi, Kartini mengaku sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Peggy, bahwasanya Peggy menyebut tak tahu soal kasus Vina dan juga Eki. Saat bertemu Kartini, Peggy diakuinya sudah mengucapkan permintaan maaf. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat pada Selasa 21 Mei malam di Bandung, Jawa Barat. Peggy saat itu sedang ikut ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan. Peggy alias Perong terus bersikeras tidak terlibat kasus pembunuhan Vina. Melalui kuasa hukumnya, Peggy bahkan mengaku tak mengenal korban Vina dan juga Eki. Kuasa hukum Peggy, Sugianti, mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan kliennya. Pada Sugianti, Peggy menegaskan bahwa ia tidak melakukan aksi pembunuhan pada Vina dan juga Eki. Saat bertemu, Sugianti juga menegaskan bahwa kliennya tidak mengenal Vina dan Eki. Peggy bersaksi bahwa saat kejadian, ia sedang berada di Bandung, Jawa Barat. Kini, Sugianti mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka terhadap Peggy. Keputusan ini diambil setelah permohonan penangguhan penahanan Peggy tidak dikabulkan. Ia menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Menurutnya, penyelidikan harusnya dimulai dari awal, bukan mengikuti alur dari 8 tahun yang lalu. Sugianti juga mempertanyakan mengapa Peggy baru ditangkap saat ini, padahal 8 tahun lalu sudah dilakukan penggeledahan dan sepeda motor Peggy juga telah disita kepolisian. Ikin Sodikin, Ketua RW di Ketapang, Kabupaten Bandung, tempat Peggy dan ayahnya mengontrak, syok Peggy ditangkap polisi atas kasus Vina. Bahkan ayah Peggy juga tak menyangka anaknya ditangkap. Lantaran saat kontrakannya digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di restoran. Dikutip dari Tribunnews.com, Ikin mengatakan sudah 10 tahun ayah Peggy tinggal di kontrakan tersebut, sedangkan Peggy baru 5 hari mengontrak di tempat yang sama. Meskipun begitu, Peggy sudah sering datang ke tempat kontrakan itu untuk mengunjungi ayahnya. Ikin Sodikin juga mengatakan ia dan warganya selama ini mengenal Peggy dengan nama Robi. Saat kontrakan Peggy digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di salah satu restoran di kota Bandung. Ikin mengaku sempat meminta izin kepada ayah Peggy untuk membolehkan polisi menggeledah kontrakan Peggy. Mengetahui hal tersebut, ayah Peggy mengaku tak menyangka anaknya ditangkap. Sementara itu, IC Iskandar, pemilik rumah kontrakan yang dikontrak Peggy, mengatakan sejauh yang ia ketahui Peggy adalah pemuda yang baik dan tak terlihat seperti anak geng motor. Selama ini, ia dan warga di sekitar tempat tinggalnya mengenal Peggy dengan nama Robi. IC mengaku benar-benar tak menyangka Peggy bisa disangka terlibat kasus pembunuhan Vina. Sebab selama ini ia tak melihat adanya gelagat bahwa Peggy sedang bersembunyi atau kabur. Betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci, jenis motornya apa. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkapkan peran Saka Tatal, satu pelaku pembunuhan Vina yang kini sudah bebas. Fakta keterlibatan Saka diungkap oleh Hotman Paris lantaran pelaku kini mengatakan bahwa ia adalah korban salah tangkap.
Melalui akun Instagramnya @hotmanparisofficial, Hotman menegaskan bahwa dalam BAP terlihat sangat rinci apa saja peran dari Saka Tatal. Hotman menuturkan Saka kala itu dibonceng oleh temannya satu geng motor. Hotman juga menuturkan dari BAP terperinci sebagaimana Saka ikut memukul korban Vina. Hanya saja tak diketahui jelas apakah Saka ikut memperkosa Vina atau tidak. Seusai kini kasus Vina kembali mencuat, Hotman Paris berharap bahwa penyidik bisa menginterogasi kembali 8 terpidana untuk mengungkap fakta lain kasus tewasnya Vina dan juga Egi. Apalagi kini satu DPO yakni Peggy alias Perong juga sudah dibekuk kepolisian. Diketahui seusai bebas, Saka Tatal sebelumnya buka suara dan mengaku bahwa dirinya adalah korban salah tangkap. Ia mengaku tiba-tiba diamankan oleh kepolisian padahal sedang diminta sang paman membeli bensin. Saka mengaku dipaksa untuk mengakui sebagai pelaku pembunuhan Vina dan juga Egi. Sementara Saka mengaku tak mengenal sosok Vina dan juga Egi. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Apabila dibaca 7 BAP pertama dari 7 tersangka yang sudah terpidana, Anda akan melihat betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci. Jenis motornya apa, siapa bonceng siapa, dan bagaimana mereka caranya. Bahkan ada terpidana itu mengaku saking mereka saling berebut, maaf, ada juga yang mengaku dia yang pertama dan merasa dia benar-benar terperinci. Di situ juga diuraikan bagaimana Saka, salah seorang yang masih umur 15, ikut dibonceng oleh salah seorang temannya, ikut memukul. Saka disebutkan ikut memukul almarhumah. Cuma tidak ada kata-kata apakah Saka ikut, tapi jelas diuraikan dalam BAP Saka itu masih umur 15, dia dibonceng oleh siapa, semuanya terperinci. Ya, ada satu juga terpidana yang mengatakan saking buru-burunya akhirnya dia. Jadi kunci pintu utama untuk mendapatkan DPO yang 3 orang itu adalah dari 8 orang ini. 8 orang ini kalau benar-benar diinterogasi dan keluarganya pasti tak ketangkap itu yang 3 orang. Oke? Hotman 911. Kasus Vina Cirebon. Ada satu pertanyaan kepada pengacara Saka. Apakah Anda mewakili Saka mengajukan upaya hukum banding atau PK terhadap putusan pengadilan yang menghukum Saka? Anda mengatakan bahwa Saka itu tidak terlibat, tidak bersalah. Anda begitu lantangnya ngomong di televisi berjam-jam, tampil di TV. Tapi bolehkah, maukah Anda menjawab pertanyaan yang sangat simpel ini? Sebab kalau Anda tidak banding, Anda tidak PK, kalau ya, maka semua pernyataan Anda menjadi gugur terpatahkan. Kenapa Anda tidak upaya hukum kalau memang Anda merasa kliennya tidak bersalah? Jadi tolong dijawab melalui media atau di Keiga Gua ini, atau tolong para wartawan nanya ke pengacaranya Saka, apakah Anda banding atau PK atau upaya hukum apa? Terbongkar trik jitu yang dilakukan Peggy Setiawan, terduga otak pembunuhan Vina Cirebon, sehingga 8 tahun bisa bersembunyi. Peggy rupanya mengelabui polisi agar tak dikenal dengan cara berpakaian serba tertutup. Peggy juga jarang terlihat dan tidak pernah bersosialisasi. Hal itu disampaikan pejabat di wilayah rumah Peggy, Ketua RT 02 Desa Kuwu, Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Aris Lasmana. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga disebut polisi sempat mengganti nama menjadi Robi sebelum akhirnya ditangkap dalam kasus pembunuhan terhadap Vina di Bandung Selasa 21 Mei 2024.
Ibunda dari Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina yang 8 tahun buron, mengaku bahwa sang anak selama ini tak pernah disebut sebagai Perong. Peggy alias Perong sendiri disebutkan oleh 8 pelaku yang sudah mendekam di balik jeruji besi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini, Peggy pun sudah ditangkap kepolisian. Selama 8 tahun, kepolisian memburu Peggy dengan alias Perong yang diduga juga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Kartini menyebut bahwa anaknya selama ini tak pernah dikenal dengan alias Perong. Kartini menuturkan bahwa Peggy justru biasanya dipanggil oleh saudaranya dengan sebutan Pegot. Oleh karena itu, Kartini meyakini anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Apalagi, Kartini mengaku sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Peggy. Bahwasanya, Peggy menyebut tak tahu menahu soal kasus Vina dan juga Eki. Saat bertemu Kartini, Peggy diakuinya sudah mengucapkan permintaan maaf. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat pada Selasa 21 Mei malam di Bandung, Jawa Barat. Peggy saat itu sedang ikut ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan. Peggy alias Perong terus bersikeras tidak terlibat kasus pembunuhan Vina. Melalui kuasa hukumnya, Peggy bahkan mengaku tak mengenal korban Vina dan juga Eki. Kuasa hukum Peggy, Sugianti, mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan kliennya. Pada Sugianti, Peggy menegaskan bahwa ia tidak melakukan aksi pembunuhan pada Vina dan juga Eki. Saat bertemu, Sugianti juga menegaskan bahwa kliennya tidak mengenal Vina dan Eki. Peggy bersaksi bahwa saat kejadian, ia sedang berada di Bandung, Jawa Barat. Kini, Sugianti mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka terhadap Peggy. Keputusan ini diambil setelah permohonan penangguhan penahanan Peggy tidak dikabulkan. Ia menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Menurutnya, penyelidikan harusnya dimulai dari awal, bukan mengikuti alur dari 8 tahun yang lalu. Sugianti juga mempertanyakan mengapa Peggy baru ditangkap saat ini, padahal 8 tahun lalu sudah dilakukan penggeledahan dan sepeda motor Peggy juga telah disita kepolisian. Ikin Sodikin, Ketua RW di Ketapang, Kabupaten Bandung, tempat Peggy dan ayahnya mengontrak, syok Peggy ditangkap polisi atas kasus Vina. Bahkan ayah Peggy juga tak menyangka anaknya ditangkap. Lantaran saat kontrakannya digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di restoran. Dikutip dari tribunnews.com, Ikin mengatakan sudah 10 tahun ayah Peggy tinggal di kontrakan tersebut, sedangkan Peggy baru 5 hari mengontrak di tempat yang sama. Meskipun begitu, Peggy sudah sering datang ke tempat kontrakan itu untuk mengunjungi ayahnya. Ikin Sodikin juga mengatakan ia dan warganya selama ini mengenal Peggy dengan nama Robi. Saat kontrakan Peggy digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di salah satu restoran di kota Bandung. Ikin mengaku sempat meminta izin kepada ayah Peggy untuk membolehkan polisi menggeledah kontrakan Peggy. Mengetahui hal tersebut, ayah Peggy mengaku tak menyangka anaknya ditangkap. Sementara itu, IC Iskandar, pemilik rumah kontrakan yang dikontrak Peggy, mengatakan sejauh yang ia ketahui Peggy adalah pemuda yang baik dan tak terlihat seperti anak geng motor. Selama ini, ia dan warga di sekitar tempat tinggalnya mengenal Peggy dengan nama Robi. IC mengaku benar-benar tak menyangka Peggy bisa disangka terlibat kasus pembunuhan Vina. Sebab selama ini ia tak melihat adanya gelagat bahwa Peggy sedang bersembunyi atau kabur. Betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci. Jenis motornya apa? Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkapkan peran Saka Tatal, satu pelaku pembunuhan Vina yang kini sudah bebas. Fakta keterlibatan Saka diungkap oleh Hotman Paris lantaran pelaku kini mengatakan bahwa ia adalah korban salah tangkap. Melalui akun Instagramnya @HotmanParisOfficial, Hotman menegaskan bahwa dalam BAP terlihat sangat rinci apa saja peran dari Saka Tatal. Hotman menuturkan Saka kala itu dibonceng oleh temannya satu geng motor. Hotman juga menuturkan dari BAP terperinci sebagaimana Saka ikut memukul korban Vina. Hanya saja tak diketahui jelas apakah Saka ikut memperkosa Vina atau tidak. Seusai kini kasus Vina kembali mencuat, Hotman Paris berharap bahwa penyidik bisa menginterogasi kembali 8 terpidana
berencana untuk mengungkap fakta lain kasus tewasnya Vina dan juga Egi. Apalagi kini satu DPO yakni Peggy alias Peron juga sudah dibekuk kepolisian. Diketahui seusai bebas, Saka Tatal sebelumnya buka suara dan mengaku bahwa dirinya adalah korban salah tangkap. Ia mengaku tiba-tiba diamankan oleh kepolisian padahal sedang diminta sang paman membeli bensin. Saka mengaku dipaksa untuk mengakui sebagai pelaku pembunuhan Vina dan juga Egi. Sementara Saka mengaku tak mengenal sosok Vina dan juga Egi. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Apabila dibaca 7 BAP pertama dari 7 tersangka yang sudah terpidana, Anda akan melihat betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci. Jenis motornya apa, siapa bonceng siapa, dan bagaimana mereka caranya. Bahkan ada terpidana itu mengaku saking mereka saling berebut, maaf, ada juga yang mengaku dia yang pertama dan merasa dia benar-benar terperinci. Di situ juga diuraikan bagaimana Saka, salah seorang yang masih umur 15, ikut dibonceng oleh salah seorang temannya, ikut memukul. Saka disebutkan ikut memukul almarhumah. Cuma tidak ada kata-kata apakah Saka ikut, tapi jelas diuraikan dalam BAP Saka itu masih umur 15, dia dibonceng oleh siapa, semuanya terperinci. Ya, ada satu juga terpidana yang mengatakan saking buru-burunya akhirnya dia. Jadi kunci pintu utama untuk mendapatkan DPO yang 3 orang itu adalah dari 8 orang ini. 8 orang ini kalau benar-benar diinterogasi dan keluarganya pasti tak ketangkap itu yang 3 orang. Oke? Hotman 911. Kasus Vina Cirebon. Ada satu pertanyaan kepada pengacara Saka. Apakah Anda mewakili Saka mengajukan upaya hukum banding atau PK terhadap putusan pengadilan yang menghukum Saka? Anda mengatakan bahwa Saka itu tidak terlibat, tidak bersalah. Anda begitu lantangnya ngomong di televisi berjam-jam, tampil di TV. Tapi bolehkah, maukah Anda menjawab pertanyaan yang sangat simpel ini? Sebab kalau Anda tidak banding, Anda tidak PK, kalau ya, maka semua pernyataan Anda menjadi gugur terpatahkan. Kenapa Anda tidak upaya hukum kalau memang Anda merasa kliennya tidak bersalah? Jadi tolong dijawab melalui media atau di Keiga Gua ini, atau tolong para wartawan nanya ke pengacaranya Saka, apakah Anda banding atau PK atau upaya hukum apa? Terbongkar trik jitu yang dilakukan Peggy Setiawan, terduga otak pembunuhan Vina Cirebon, sehingga 8 tahun bisa bersembunyi. Peggy rupanya mengelabui polisi agar tak dikenal dengan cara berpakaian serba tertutup. Peggy juga jarang terlihat dan tidak pernah bersosialisasi. Hal itu disampaikan pejabat di wilayah rumah Peggy, Ketua RT 02 Desa Kuwu, Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Aris Lasmana. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga disebut polisi sempat mengganti nama menjadi Robi sebelum akhirnya ditangkap dalam kasus pembunuhan terhadap Vina di Bandung Selasa 21 Mei 2024. Ibunda dari Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina yang 8 tahun buron, mengaku bahwa sang anak selama ini tak pernah disebut sebagai Perong. Peggy alias Perong sendiri disebutkan oleh 8 pelaku yang sudah mendekam di balik jeruji besi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Kini, Peggy pun sudah ditangkap kepolisian.
Selama 8 tahun, kepolisian memburu Peggy dengan alias Perong yang diduga juga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Kartini menyebut bahwa anaknya selama ini tak pernah dikenal dengan alias Perong. Kartini menuturkan bahwa Peggy justru biasanya dipanggil oleh saudaranya dengan sebutan Pegot. Oleh karena itu, Kartini meyakini anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Apalagi, Kartini mengaku sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Peggy, bahwasanya Peggy menyebut tak tahu menahu soal kasus Vina dan juga Eki. Saat bertemu Kartini, Peggy diakuinya sudah mengucapkan permintaan maaf. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat pada Selasa 21 Mei malam di Bandung, Jawa Barat. Peggy saat itu sedang ikut ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan. Peggy alias Perong terus bersikeras tidak terlibat kasus pembunuhan Vina. Melalui kuasa hukumnya, Peggy bahkan mengaku tak mengenal korban Vina dan juga Eki. Kuasa hukum Peggy, Sugianti, mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan kliennya. Pada Sugianti, Peggy menegaskan bahwa ia tidak melakukan aksi pembunuhan pada Vina dan juga Eki. Saat bertemu, Sugianti juga menegaskan bahwa kliennya tidak mengenal Vina dan Eki. Peggy bersaksi bahwa saat kejadian, ia sedang berada di Bandung, Jawa Barat. Kini, Sugianti mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka terhadap Peggy. Keputusan ini diambil setelah permohonan penangguhan penahanan Peggy tidak dikabulkan. Ia menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Menurutnya, penyelidikan harusnya dimulai dari awal, bukan mengikuti alur dari 8 tahun yang lalu. Sugianti juga mempertanyakan mengapa Peggy baru ditangkap saat ini, padahal 8 tahun lalu sudah dilakukan penggeledahan dan sepeda motor Peggy juga telah disita kepolisian. Ikin Sodikin, Ketua RW di Ketapang, Kabupaten Bandung, tempat Peggy dan ayahnya mengontrak, syok Peggy ditangkap polisi atas kasus Vina. Bahkan ayah Peggy juga tak menyangka anaknya ditangkap. Lantaran saat kontrakannya digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di restoran. Dikutip dari Tribunnews.com, Ikin mengatakan sudah 10 tahun ayah Peggy tinggal di kontrakan tersebut, sedangkan Peggy baru 5 hari mengontrak di tempat yang sama. Meskipun begitu, Peggy sudah sering datang ke tempat kontrakan itu untuk mengunjungi ayahnya. Ikin Sodikin juga mengatakan ia dan warganya selama ini mengenal Peggy dengan nama Robi. Saat kontrakan Peggy digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di salah satu restoran di kota Bandung. Ikin mengaku sempat meminta izin kepada ayah Peggy untuk membolehkan polisi menggeledah kontrakan Peggy. Mengetahui hal tersebut, ayah Peggy mengaku tak menyangka anaknya ditangkap. Sementara itu, IC Iskandar, pemilik rumah kontrakan yang dikontrak Peggy, mengatakan sejauh yang ia ketahui Peggy adalah pemuda yang baik dan tak terlihat seperti anak geng motor. Selama ini, ia dan warga di sekitar tempat tinggalnya mengenal Peggy dengan nama Robi. IC mengaku benar-benar tak menyangka Peggy bisa disangka terlibat kasus pembunuhan Vina. Sebab selama ini ia tak melihat adanya gelagat bahwa Peggy sedang bersembunyi atau kabur. Betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci, jenis motornya apa. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkapkan peran Saka Tatal, satu pelaku pembunuhan Vina yang kini sudah bebas. Fakta keterlibatan Saka diungkap oleh Hotman Paris lantaran pelaku kini mengatakan bahwa ia adalah korban salah tangkap. Melalui akun Instagramnya @hotmanparisofficial, Hotman menegaskan bahwa dalam BAP terlihat sangat rinci apa saja peran dari Saka Tatal. Hotman menuturkan Saka kala itu dibonceng oleh temannya satu geng motor. Hotman juga menuturkan dari BAP terperinci sebagaimana Saka ikut memukul korban Vina. Hanya saja tak diketahui jelas apakah Saka ikut memperkosa Vina atau tidak. Seusai kini kasus Vina kembali mencuat, Hotman Paris berharap bahwa penyidik bisa menginterogasi kembali 8 terpidana untuk mengungkap fakta lain kasus tewasnya Vina dan juga Eki. Apalagi kini satu DPO yakni Peggy alias Perong juga sudah dibekuk kepolisian. Diketahui seusai bebas, Saka Tatal sebelumnya buka suara dan mengaku bahwa dirinya adalah korban salah tangkap. Ia mengaku tiba-tiba diamankan oleh kepolisian padahal sedang diminta sang paman membeli bensin. Saka mengaku dipaksa untuk mengakui sebagai pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki. Sementara Saka mengaku tak mengenal sosok Vina dan juga Eki.
Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Apabila dibaca 7 BAP pertama dari 7 tersangka yang sudah terpidana, Anda akan melihat betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci. Jenis motornya apa, siapa bonceng siapa, dan bagaimana mereka caranya. Bahkan ada terpidana itu mengaku saking mereka saling berebut, maaf, ada juga yang mengaku dia yang pertama dan merasa dia benar-benar terperinci. Di situ juga diuraikan bagaimana Saka, salah seorang yang masih umur 15, ikut dibonceng oleh salah seorang temannya, ikut memukul. Saka disebutkan ikut memukul almarhumah. Cuma tidak ada kata-kata apakah Saka ikut, tapi jelas diuraikan dalam BAP Saka itu masih umur 15, dia dibonceng oleh siapa, semuanya terperinci. Ya, ada satu juga terpidana yang mengatakan saking buru-burunya akhirnya dia. Jadi kunci pintu utama untuk mendapatkan DPO yang 3 orang itu adalah dari 8 orang ini. 8 orang ini kalau benar-benar diinterogasi dan keluarganya pasti tak ketangkap itu yang 3 orang. Oke? Hotman 911. Kasus Vina Cirebon. Ada satu pertanyaan kepada pengacara Saka. Apakah Anda mewakili Saka mengajukan upaya hukum banding atau PK terhadap putusan pengadilan yang menghukum Saka? Anda mengatakan bahwa Saka itu tidak terlibat, tidak bersalah. Anda begitu lantangnya ngomong di televisi berjam-jam, tampil di TV. Tapi bolehkah, maukah Anda menjawab pertanyaan yang sangat simpel ini? Sebab kalau Anda tidak banding, Anda tidak PK, kalau ya, maka semua pernyataan Anda menjadi gugur terpatahkan. Kenapa Anda tidak upaya hukum kalau memang Anda merasa klien tidak bersalah? Jadi tolong dijawab melalui media atau ke Iga Gua ini, atau tolong para wartawan nanya ke pengacaranya Saka, apakah Anda banding atau PK atau upaya hukum apa? Terbongkar trik jitu yang dilakukan Peggy Setiawan, terduga otak pembunuhan Vina Cirebon, sehingga 8 tahun bisa bersembunyi. Peggy rupanya mengelabui polisi agar tak dikenal dengan cara berpakaian serba tertutup. Peggy juga jarang terlihat dan tidak pernah bersosialisasi. Hal itu disampaikan pejabat di wilayah rumah Peggy, Ketua RT 02 Desa Kuwu, Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Aris Lasmana. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga disebut polisi sempat mengganti nama menjadi Robi sebelum akhirnya ditangkap dalam kasus pembunuhan terhadap Vina di Bandung Selasa 21 Mei 2024. Ibunda dari Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina yang 8 tahun buron, mengaku bahwa sang anak selama ini tak pernah disebut sebagai Perong. Peggy alias Perong sendiri disebutkan oleh 8 pelaku yang sudah mendekam di balik jeruji besi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini, Peggy pun sudah ditangkap kepolisian. Selama 8 tahun, kepolisian memburu Peggy dengan alias Perong yang diduga juga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Kartini menyebut bahwa anaknya selama ini tak pernah dikenal dengan alias Perong. Kartini menuturkan bahwa Peggy justru biasanya dipanggil oleh saudaranya dengan sebutan Pegot. Oleh karena itu, Kartini meyakini anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Apalagi, Kartini mengaku sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Peggy, bahwasanya Peggy menyebut tak tahu menau soal kasus Vina dan juga Eki. Saat bertemu Kartini, Peggy diakuinya sudah mengucapkan permintaan maaf. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat pada Selasa 21 Mei malam di Bandung, Jawa Barat. Peggy saat itu sedang ikut ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan.
Peggy alias Peron terus bersikeras tidak terlibat kasus pembunuhan Vina. Melalui kuasa hukumnya, Peggy bahkan mengaku tak mengenal korban Vina dan juga Egi. Kuasa hukum Peggy, Sugianti, mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan kliennya. Pada Sugianti, Peggy menegaskan bahwa ia tidak melakukan aksi pembunuhan pada Vina dan juga Egi. Saat bertemu, Sugianti juga menegaskan bahwa kliennya tidak mengenal Vina dan Egi. Peggy bersaksi bahwa saat kejadian, ia sedang berada di Bandung, Jawa Barat. Kini, Sugianti mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka terhadap Peggy. Keputusan ini diambil setelah permohonan penangguhan penahanan Peggy tidak dikabulkan. Ia menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Menurutnya, penyelidikan harusnya dimulai dari awal, bukan mengikuti alur dari 8 tahun yang lalu. Sugianti juga mempertanyakan mengapa Peggy baru ditangkap saat ini, padahal 8 tahun lalu sudah dilakukan penggeledahan dan sepeda motor Peggy juga telah disita kepolisian. Ikin Sodikin, Ketua RW di Ketapang, Kabupaten Bandung, tempat Peggy dan ayahnya mengontrak, syok Peggy ditangkap polisi atas kasus Vina. Bahkan ayah Peggy juga tak menyangka anaknya ditangkap. Lantaran saat kontrakannya digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di restoran. Dikutip dari tribunnews.com, Ikin mengatakan sudah 10 tahun ayah Peggy tinggal di kontrakan tersebut, sedangkan Peggy baru 5 hari mengontrak di tempat yang sama. Meskipun begitu, Peggy sudah sering datang ke tempat kontrakan itu untuk mengunjungi ayahnya. Ikin Sodikin juga mengatakan ia dan warganya selama ini mengenal Peggy dengan nama Robi. Saat kontrakan Peggy digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di salah satu restoran di kota Bandung. Ikin mengaku sempat meminta izin kepada ayah Peggy untuk membolehkan polisi menggeledah kontrakan Peggy. Mengetahui hal tersebut, ayah Peggy mengaku tak menyangka anaknya ditangkap. Sementara itu, IC Iskandar, pemilik rumah kontrakan yang dikontrak Peggy, mengatakan sejauh yang ia ketahui Peggy adalah pemuda yang baik dan tak terlihat seperti anak geng motor. Selama ini, ia dan warga di sekitar tempat tinggalnya mengenal Peggy dengan nama Robi. IC mengaku benar-benar tak menyangka Peggy bisa disangka terlibat kasus pembunuhan Vina. Sebab selama ini ia tak melihat adanya gelagat bahwa Peggy sedang bersembunyi atau kabur. Betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci. Jenis motornya apa? Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkapkan peran Saka Tatal, satu pelaku pembunuhan Vina yang kini sudah bebas. Fakta keterlibatan Saka diungkap oleh Hotman Paris lantaran pelaku kini mengatakan bahwa ia adalah korban salah tangkap. Melalui akun Instagramnya @HotmanParisOfficial, Hotman menegaskan bahwa dalam BAP terlihat sangat rinci apa saja peran dari Saka Tatal. Hotman menuturkan Saka kala itu dibonceng oleh temannya satu geng motor. Hotman juga menuturkan dari BAP terperinci sebagaimana Saka ikut memukul korban Vina. Hanya saja tak diketahui jelas apakah Saka ikut memperkosa Vina atau tidak. Seusai kini kasus Vina kembali mencuat, Hotman Paris berharap bahwa penyidik bisa menginterogasi kembali 8 terpidana untuk mengungkap fakta lain kasus tewasnya Vina dan juga Egi. Apalagi kini satu DPO yakni Peggy alias Peron juga sudah dibekuk kepolisian. Diketahui seusai bebas, Saka Tatal sebelumnya buka suara dan mengaku bahwa dirinya adalah korban salah tangkap. Ia mengaku tiba-tiba diamankan oleh kepolisian padahal sedang diminta sang paman membeli bensin. Saka mengaku dipaksa untuk mengakui sebagai pelaku pembunuhan Vina dan juga Egi. Sementara Saka mengaku tak mengenal sosok Vina dan juga Egi. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Apabila dibaca 7 BAP pertama dari 7 tersangka yang sudah terpidana, Anda akan melihat betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci. Jenis motornya apa, siapa bonceng siapa, dan bagaimana mereka caranya. Bahkan ada terpidana itu mengaku saking mereka saling berebut, maaf, ada juga yang mengaku dia yang pertama dan merasa dia benar-benar terperinci. Di situ juga diuraikan bagaimana Saka, salah seorang yang masih umur 15, ikut dibonceng oleh salah seorang temannya
ikut memukul. Saka disebutkan ikut memukul almarhumah. Cuma tidak ada kata-kata apakah Saka ikut. Tapi jelas diuraikan dalam BAP, Saka itu masih umur 15, dia dibonceng oleh siapa, semuanya terperinci. Ya, ada satu juga terpidana yang mengatakan saking buru-burunya, akhirnya dia. Jadi kunci pintu utama untuk mendapatkan DPO yang 3 orang itu adalah dari 8 orang ini. 8 orang ini kalau benar-benar diinterogasi dan keluarganya pasti tak ketangkap itu yang 3 orang. Oke? Hotman 911. Kasus Vina Cirebon. Ada satu pertanyaan kepada pengacara Saka. Apakah Anda mewakili Saka mengajukan upaya hukum banding atau PK terhadap putusan pengadilan yang menghukum Saka? Anda mengatakan bahwa Saka itu tidak terlibat, tidak bersalah. Anda begitu lantangnya ngomong di televisi berjam-jam, tampil di TV. Tapi bolehkah, maukah Anda menjawab pertanyaan yang sangat simpel ini? Sebab kalau Anda tidak banding, Anda tidak PK, kalau ya, maka semua pernyataan Anda menjadi gugur terpatahkan. Kenapa Anda tidak upaya hukum kalau memang Anda merasa kliennya tidak bersalah? Jadi tolong dijawab melalui media atau di Keiga Gua ini, atau tolong para wartawan nanya ke pengacaranya Saka, apakah Anda banding atau PK atau upaya hukum apa? Terbongkar trik jitu yang dilakukan Peggy Setiawan, terduga otak pembunuhan Vina Cirebon, sehingga 8 tahun bisa bersembunyi. Peggy rupanya mengelabui polisi agar tak dikenal dengan cara berpakaian serba tertutup. Peggy juga jarang terlihat dan tidak pernah bersosialisasi. Hal itu disampaikan pejabat di wilayah rumah Peggy, Ketua RT 02 Desa Kuwu, Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Aris Lasmana. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga disebut polisi sempat mengganti nama menjadi Robi sebelum akhirnya ditangkap dalam kasus pembunuhan terhadap Vina di Bandung Selasa 21 Mei 2024. Ibunda dari Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina yang 8 tahun buron, mengaku bahwa sang anak selama ini tak pernah disebut sebagai Perong. Peggy alias Perong sendiri disebutkan oleh 8 pelaku yang sudah mendekam di balik jeruji besi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini, Peggy pun sudah ditangkap kepolisian. Selama 8 tahun, kepolisian memburu Peggy dengan alias Perong yang diduga juga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Kartini menyebut bahwa anaknya selama ini tak pernah dikenal dengan alias Perong. Kartini menuturkan bahwa Peggy justru biasanya dipanggil oleh saudaranya dengan sebutan Pegot. Oleh karena itu, Kartini meyakini anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Apalagi, Kartini mengaku sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Peggy, bahwasanya Peggy menyebut tak tahu soal kasus Vina dan juga Eki. Saat bertemu Kartini, Peggy diakuinya sudah mengucapkan permintaan maaf. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat pada Selasa 21 Mei malam di Bandung, Jawa Barat. Peggy saat itu sedang ikut ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan. Peggy alias Perong terus bersikeras tidak terlibat kasus pembunuhan Vina. Melalui kuasa hukumnya, Peggy bahkan mengaku tak mengenal korban Vina dan juga Eki. Kuasa hukum Peggy, Sugianti, mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan kliennya. Pada Sugianti, Peggy menegaskan bahwa ia tidak melakukan aksi pembunuhan pada Vina dan juga Eki. Saat bertemu, Sugianti juga menegaskan bahwa kliennya tidak mengenal Vina dan Eki. Peggy bersaksi bahwa saat kejadian, ia sedang berada di Bandung, Jawa Barat. Kini, Sugianti mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka terhadap Peggy. Keputusan ini diambil setelah permohonan penangguhan penahanan Peggy tidak
tidak dikabulkan. Ia menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Menurutnya, penyelidikan harusnya dimulai dari awal, bukan mengikuti alur dari 8 tahun yang lalu. Sugianti juga mempertanyakan mengapa Peggy baru ditangkap saat ini, padahal 8 tahun lalu sudah dilakukan penggeledahan dan sepeda motor Peggy juga telah disita kepolisian. Ikin Sodikin, Ketua RW di Ketapang, Kabupaten Bandung, tempat Peggy dan ayahnya mengontrak, syok Peggy ditangkap polisi atas kasus Vina. Bahkan ayah Peggy juga tak menyangka anaknya ditangkap. Lantaran saat kontrakannya digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di restoran. Dikutip dari Tribunnews.com, Ikin mengatakan sudah 10 tahun ayah Peggy tinggal di kontrakan tersebut, sedangkan Peggy baru 5 hari mengontrak di tempat yang sama. Meskipun begitu, Peggy sudah sering datang ke tempat kontrakan itu untuk mengunjungi ayahnya. Ikin Sodikin juga mengatakan ia dan warganya selama ini mengenal Peggy dengan nama Robi. Saat kontrakan Peggy digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di salah satu restoran di kota Bandung. Ikin mengaku sempat meminta izin kepada ayah Peggy untuk membolehkan polisi menggeledah kontrakan Peggy. Mengetahui hal tersebut, ayah Peggy mengaku tak menyangka anaknya ditangkap. Sementara itu, IC Iskandar, pemilik rumah kontrakan yang dikontrak Peggy, mengatakan sejauh yang ia ketahui Peggy adalah pemuda yang baik dan tak terlihat seperti anak geng motor. Selama ini, ia dan warga di sekitar tempat tinggalnya mengenal Peggy dengan nama Robi. IC mengaku benar-benar tak menyangka Peggy bisa disangka terlibat kasus pembunuhan Vina. Sebab selama ini ia tak melihat adanya gelagat bahwa Peggy sedang bersembunyi atau kabur. Betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci, jenis motornya apa. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkapkan peran Saka Tatal, satu pelaku pembunuhan Vina yang kini sudah bebas. Fakta keterlibatan Saka diungkap oleh Hotman Paris lantaran pelaku kini mengatakan bahwa ia adalah korban salah tangkap. Melalui akun Instagramnya @hotmanparisofficial, Hotman menegaskan bahwa dalam BAP terlihat sangat rinci apa saja peran dari Saka Tatal. Hotman menuturkan Saka kala itu dibonceng oleh temannya satu geng motor. Hotman juga menuturkan dari BAP terperinci sebagaimana Saka ikut memukul korban Vina. Hanya saja tak diketahui jelas apakah Saka ikut memperkosa Vina atau tidak. Seusai kini kasus Vina kembali mencuat, Hotman Paris berharap bahwa penyidik bisa menginterogasi kembali 8 terpidana untuk mengungkap fakta lain kasus tewasnya Vina dan juga Egy. Apalagi kini satu DPO yakni Peggy alias Perong juga sudah dibekuk kepolisian. Diketahui seusai bebas, Saka Tatal sebelumnya buka suara dan mengaku bahwa dirinya adalah korban salah tangkap. Ia mengaku tiba-tiba diamankan oleh kepolisian padahal sedang diminta sang paman membeli bensin. Saka mengaku dipaksa untuk mengakui sebagai pelaku pembunuhan Vina dan juga Egy. Sementara Saka mengaku tak mengenal sosok Vina dan juga Egy. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Apabila dibaca 7 BAP pertama dari 7 tersangka yang sudah terpidana, Anda akan melihat betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci, jenis motornya apa, siapa bonceng siapa, dan bagaimana mereka caranya. Bahkan ada terpidana itu mengaku saking mereka saling berebut, ada juga yang mengaku dia yang pertama dan merasa dia benar-benar terperinci. Di situ juga diuraikan bagaimana Saka, salah seorang yang masih umur 15, ikut dibonceng oleh salah seorang temannya, ikut memukul. Saka disebutkan ikut memukul almarhumah. Cuma tidak ada kata-kata apakah Saka ikut, tapi jelas diuraikan dalam BAP Saka itu masih umur 15, dia dibonceng oleh siapa, semuanya terperinci. Ya, ada satu juga terpidana yang mengatakan saking buru-burunya akhirnya dia. Jadi kunci pintu utama untuk mendapatkan DPO yang 3 orang itu adalah dari 8 orang ini.
8 orang ini kalau benar-benar diinterogasi dan keluarganya pasti tak ketangkap itu yang 3 orang. Oke? Hotman 911. Kasus Vina Cirebon. Ada satu pertanyaan kepada pengacara Saka. Apakah Anda mewakili Saka mengajukan upaya hukum banding atau PK terhadap putusan pengadilan yang menghukum Saka? Anda mengatakan bahwa Saka itu tidak terlibat, tidak bersalah. Anda begitu lantangnya ngomong di televisi berjam-jam, tampil di TV. Tapi bolehkah, maukah Anda menjawab pertanyaan yang sangat simpel ini? Sebab kalau Anda tidak banding, Anda tidak PK, kalau ya, maka semua pernyataan Anda menjadi gugur terpatahkan. Kenapa Anda tidak upaya hukum kalau memang Anda merasa klien tidak bersalah? Jadi tolong dijawab melalui media atau di Keiga Gua ini, atau tolong para wartawan nanya ke pengacaranya Saka, apakah Anda banding atau PK atau upaya hukum apa? Terbongkar trik jitu yang dilakukan Peggy Setiawan, terduga otak pembunuhan Vina Cirebon, sehingga 8 tahun bisa bersembunyi. Peggy rupanya mengelabui polisi agar tak dikenal dengan cara berpakaian serba tertutup. Peggy juga jarang terlihat dan tidak pernah bersosialisasi. Hal itu disampaikan pejabat di wilayah rumah Peggy, Ketua RT 02 Desa Kuwu, Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Aris Lasmana. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga disebut polisi sempat mengganti nama menjadi Robi sebelum akhirnya ditangkap dalam kasus pembunuhan terhadap Vina di Bandung Selasa 21 Mei 2024. Ibunda dari Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina yang 8 tahun buron, mengaku bahwa sang anak selama ini tak pernah disebut sebagai Perong. Peggy alias Perong sendiri disebutkan oleh 8 pelaku yang sudah mendekam di balik jeruji besi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini, Peggy pun sudah ditangkap kepolisian. Selama 8 tahun, kepolisian memburu Peggy dengan alias Perong yang diduga juga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Kartini menyebut bahwa anaknya selama ini tak pernah dikenal dengan alias Perong. Kartini menuturkan bahwa Peggy justru biasanya dipanggil oleh saudaranya dengan sebutan Pegot. Oleh karena itu, Kartini meyakini anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Apalagi, Kartini mengaku sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Peggy, bahwasanya Peggy menyebut tak tahu menau soal kasus Vina dan juga Eki. Saat bertemu Kartini, Peggy diakuinya sudah mengucapkan permintaan maaf. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat pada Selasa 21 Mei malam di Bandung, Jawa Barat. Peggy saat itu sedang ikut ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan. Peggy alias Perong terus bersikeras tidak terlibat kasus pembunuhan Vina. Melalui kuasa hukumnya, Peggy bahkan mengaku tak mengenal korban Vina dan juga Eki. Kuasa hukum Peggy, Sugianti, mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan kliennya. Pada Sugianti, Peggy menegaskan bahwa ia tidak melakukan aksi pembunuhan pada Vina dan juga Eki. Saat bertemu, Sugianti juga menegaskan bahwa kliennya tidak mengenal Vina dan Eki. Peggy bersaksi bahwa saat kejadian, ia sedang berada di Bandung, Jawa Barat. Kini, Sugianti mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka terhadap Peggy. Keputusan ini diambil setelah permohonan penangguhan penahanan Peggy tidak dikabulkan. Ia menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Menurutnya, penyelidikan harusnya dimulai dari awal, bukan mengikuti alur dari 8 tahun yang lalu. Sugianti juga mempertanyakan mengapa Peggy baru ditangkap saat ini, padahal 8 tahun lalu sudah dilakukan penggeledahan dan sepeda motor Peggy juga telah disita kepolisian. Ikin Sodikin, Ketua RW di Ketapang, Kabupaten Bandung, tempat Peggy dan ayahnya mengontrak, syok Peggy ditangkap polisi atas kasus Vina. Bahkan ayah Peggy juga tak menyangka anaknya ditangkap. Lantaran saat kontrakannya digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di restoran.
Dikutip dari tribunnews.com, Ikin mengatakan sudah 10 tahun ayah Peggy tinggal di kontrakan tersebut, sedangkan Peggy baru 5 hari mengontrak di tempat yang sama. Meskipun begitu, Peggy sudah sering datang ke tempat kontrakan itu untuk mengunjungi ayahnya. Ikin Sodikin juga mengatakan ia dan warganya selama ini mengenal Peggy dengan nama Robi. Saat kontrakan Peggy digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di salah satu restoran di kota Bandung. Ikin mengaku sempat meminta izin kepada ayah Peggy untuk membolehkan polisi menggeledah kontrakan Peggy. Mengetahui hal tersebut, ayah Peggy mengaku tak menyangka anaknya ditangkap. Sementara itu, IC Iskandar, pemilik rumah kontrakan yang dikontrak Peggy, mengatakan sejauh yang ia ketahui Peggy adalah pemuda yang baik dan tak terlihat seperti anak geng motor. Selama ini, ia dan warga di sekitar tempat tinggalnya mengenal Peggy dengan nama Robi. IC mengaku benar-benar tak menyangka Peggy bisa disangka terlibat kasus pembunuhan Vina. Sebab selama ini ia tak melihat adanya gelagat bahwa Peggy sedang bersembunyi atau kabur. Betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci. Jenis motornya apa? Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkapkan peran Saka Tatal, satu pelaku pembunuhan Vina yang kini sudah bebas. Fakta keterlibatan Saka diungkap oleh Hotman Paris lantaran pelaku kini mengatakan bahwa ia adalah korban salah tangkap. Melalui akun Instagramnya @HotmanParisOfficial, Hotman menegaskan bahwa dalam BAP terlihat sangat rinci apa saja peran dari Saka Tatal. Hotman menuturkan Saka kala itu dibonceng oleh temannya satu geng motor. Hotman juga menuturkan dari BAP terperinci sebagaimana Saka ikut memukul korban Vina. Hanya saja tak diketahui jelas apakah Saka ikut memperkosa Vina atau tidak. Seusai kini kasus Vina kembali mencuat, Hotman Paris berharap bahwa penyidik bisa menginterogasi kembali 8 terpidana untuk mengungkap fakta lain kasus tewasnya Vina dan juga Egi. Apalagi kini satu DPO yakni Peggy alias Peron juga sudah dibekuk kepolisian. Diketahui seusai bebas, Saka Tatal sebelumnya buka suara dan mengaku bahwa dirinya adalah korban salah tangkap. Ia mengaku tiba-tiba diamankan oleh kepolisian padahal sedang diminta sang paman membeli bensin. Saka mengaku dipaksa untuk mengakui sebagai pelaku pembunuhan Vina